Halo, selamat datang semuanya. Di video materi kali ini kita akan bahas tentang tren kedua dari perkembangan ilmu psikologi industri dan organisasi, yaitu expanding focus on human resources. Jadi, psikolog industri itu tidak lagi memperluas eh, ilmunya, praktiknya di dunia perusahaan, di dunia industri, tapi sekarang di tren kedua, psikolog industri sudah mulai masuk ke human resources atau sumber daya manusia. Jadi akan lebih fokus, akan lebih mengerucut kepada case-case atau mungkin isu-isu terkait dengan pekerja, workforce, workers, dan lain-lain. Nah, itu yang akan kita bahas di video materi kali ini. Nah, di tren kedua ini, dari 4 tren yang ada di psikologi industri organisasi, maka di tren kedua itu perusahaan mulai fokus pada bagaimana melihat kebutuhan dari para pekerjanya. Kalau teman-teman melihat di slide ketiga, organization have become more and more concerned about and responsive to the needs of workers. Jadi sudah mulai aware, sudah mulai uh, merasa untuk melihat kebutuhan dari para pekerja, need of workers-nya. Entah itu mungkin kalau kita melihat sebagai orang psikologi, maka pekerja itu selayaknya manusia, kita ada rasa capek, kita ada kebutuhan dengan keluarga, butuh spare waktu untuk liburan, dan di era sekarang banyak sekali pekerja perempuan uh, mengalami fase hamil, melahirkan, sehingga kebutuhan-kebutuhan para pekerja itu di, dilihat sebagai isu-isu oleh psikologi industri dan organisasi di tahun kedua ini. Nah, apa fungsinya uh, kita sebagai orang psikologi, khususnya sebagai orang PIO, itu melihat kebutuhan dari para pekerja. Jadi menurut penelitian teman-teman semua, semakin kita responsif, semakin kita aware, semakin kita peduli dengan kebutuhan para pekerja, maka profit dari perusahaan, dari sebuah industri itu akan meningkat. Itu yang kita sebagai orang psikologi sudah teliti. Jadi kalau teman-teman lihat bahwasanya kepedulian yang semakin meningkat terhadap pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya manusia, suatu organisasi itu sudah dimulai, dan yang difokuskan adalah relasi manusianya, teman-teman semua. Jadi melihat bagaimana kita sebagai orang psikologi itu memaintain bagaimana para pekerja di perusahaan itu bisa, kita bisa bilang mereka bisa nyaman, mereka bisa akur, bisa berkolaborasi antar divisinya. Nah, itu adalah tanggung jawab dari kita sebagai orang psikologi di bidang industri. Nah, jika sudah melihat hal itu, maka kalau kita melihat dari buku yang sudah saya kirimkan di grup, dan mungkin nanti teman-teman bisa download secara online, itu ada dua aspek yang penting untuk perusahaan ketahui bagaimana kita sebagai orang HRD, sebagai orang psikologi di industri itu melihat kemampuan dan juga melihat bagaimana pekerja itu mampu untuk meningkatkan profit dari perusahaan. Ada dua. Yang pertama adalah pekerja yang memiliki skills, lalu yang kedua adalah pekerja yang memiliki ide atau daya kreativitas. Nah, maka dua hal inilah kalau menurut teori psikologi itu yang membuat menjadi key to suksesnya dari perusahaan, dari industri. Jadi kunci untuk perusahaan itu bisa profitable, bisa mungkin memperluas jaringannya, itu adalah memiliki pekerja yang uh, memiliki dua aspek, yaitu mereka yang punya kemampuan, skills, baik itu mungkin hard skill maupun soft skill, dan juga yang kedua adalah mereka yang punya daya kreativitas. Dua hal inilah yang penting untuk kita dalamin, yang harus kita uh, highlight ketika kita ingin mencari pekerja untuk industri kita, untuk perusahaan kita. Nah, gimana cara ngelihatnya? Nah, kalau kita melihat ke slide selanjutnya, maka satu metode yang paling sering digunakan dan masih layak dan masih bertahan sampai sekarang adalah yang namanya talent management. Nah, apa itu talent management? Jadi adalah sebuah buzzword. Jadi buzzword itu kayak keyword. Jadi sebuah kunci, sebuah kunci utama bagaimana kita sebagai orang psikologi itu bisa
mendapatkan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan dari industri, dari perusahaan. Nah, kenapa kita perlu punya pekerja yang sesuai kebutuhan dari perusahaan? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya hal ini penting karena apa? Karena ketika kita ingin mencari pekerja untuk perusahaan kita, maka kita berusaha untuk mengakomodasi tentunya bakat dan minat dari para pekerja, dan juga yang kedua adalah kita juga mengakomodasi kebutuhan dari perusahaan. Nah, fungsinya apa? Kita sebagai orang psikologi di dalam situ, maka fungsi kita adalah memilih, merawat, dan mengembangkan bakat pekerja. Jadi tadi itu kalau teman-teman saya sampaikan sebelumnya bahwasanya sebagai HRD kita diwajibkan gitu ya, harus banget untuk memaintain bagaimana relasi manusia di dalam perusahaan. Maka untuk memaintain itu kita berusaha tidak hanya meningkatkan profit perusahaan, tapi juga kita berusaha untuk mengembangkan bakat dari para pekerja. Kalau di video sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, pekerja itu disebut sebagai ada yang workers, ada yang workforce gitu ya. Nah, sudah jadi tanggung jawab kita untuk bisa meningkatkan skills dari para pekerja yang nanti ujung-ujungnya pada akhirnya nanti meningkatkan profit dari perusahaan. Nah, talent management itu adalah sebuah serangkaian proses teman-teman. Jadi dia nggak cuma satu sesi, nggak cuma dilakukan ketika ingin mencari pekerja, tapi dia serangkaian yang dilakukan dari awal mencari pekerja hingga nanti ketika kita mengembangkan bakat dari para pekerja itu sendiri. Kalau di sini teman-teman lihat bahwasanya talent management adalah tentang serangkaian proses HR gitu ya, human resources yang terintegrasi satu sama lain. Jadi dari kita mencari pekerjanya, lalu nanti kita memaintain bakatnya, lalu apakah dia bisa berguna di perusahaan atau tidak, itu semua tuh berkesinambungan. Jadi ketika kita misalkan saya ingin bekerja di perusahaan A, atau mungkin saya HRD-nya, saya mencari satu pekerja yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Maka dari awal kita menyaring pegawai sampai nanti dia bekerja selama 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun dan seterusnya, terus juga dia punya prestasi, terus dia juga mungkin membutuhkan beberapa cuti gitu ya. Kalau misalkan kita menemukan case pegawai yang kita rekrut adalah seorang perempuan, maka kita sudah bisa memprediksi dia membutuhkan cuti hamil, cuti melahirkan gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya dia adalah perantau gitu, maka kita harus memikirkan dia ketika hari-hari besar atau ada libur panjang dia pasti pulang. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman itu merekrut pekerja di awal, sehingga nanti ketika di pertengahan proses atau mungkin nanti di akhir itu teman-teman nggak kaget loh ya, kemarin kan dia bagus nih kinerjanya ternyata, tapi karena dia itu perempuan, dia nikah, dia punya suami, dia terpaksa resign, sehingga nanti teman-teman itu ketika di tengah-tengah proses itu harus mencari pekerja yang lain. Nah, maka hal seperti itu harus sudah diperhatikan mulai dari awal rekrutmen begitu. Nah, teman-teman bisa melihat contoh bagaimana talent management yang dilakukan secara nyata tuh ada di link yang udah saya kirim di PowerPoint. Nah, itu teman bisa melihat di situ semuanya. Nah, kayak apa contohnya? Jadi kalau misalnya teman-teman melihat di link yang saya kasih gitu ya, di terkait dengan talent management, maka talent management itu berfungsi untuk mencari karyawan yang dengan kinerja yang tinggi. Dia sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dia juga bagi kita gitu ya, itu menguntungkan, baik dia mungkin gampang untuk ditemui, gampang untuk diberikan jam lembur dan lain-lain. Jadi itu kan biasanya sebagai HRD kan kita kan melihat bagaimana kebutuhan perusahaan dan juga meminimalisir perusahaan agar tidak merugi terlalu banyak, kan kayak gitu ya kalau kita sebagai konsepnya HRD. Walaupun tentunya kita juga harus melihat bagaimana kebutuhan mereka sebagai seorang manusia, apakah sejahtera secara psikologis,
entah mungkin secara finansial dan lain-lain, teman-teman semua. Nah, sehingga ketika teman-teman di awal itu melakukan rekrutmen, melakukan perencanaan siapa yang akan direkrut, apa kriterianya, maka membuat sebuah pesan informasi yang sangat menarik itu dibutuhkan. Sehingga apa? Sehingga teman-teman punya banyak pilihan mana kira-kira pekerja yang bisa yang lebih maksimal untuk bergabung ke sebuah perusahaan yang kita sedang kita cari pekerjanya. Nah, itu yang paling penting, teman-teman. Tapi kalau misalkan dari awal informasi yang nggak menarik, itu juga posternya juga nggak tersebar dengan luas, maka ya mungkin pilihan untuk kita bisa mencari pekerja yang sesuai itu juga berkurang. Nah, itu juga menjadi poin penting kita sebagai seorang HR di sebuah perusahaan itu tidak hanya prosesnya psikotes, wawancara, tapi juga kita juga memulai dari membuat sebuah desain informasi lamaran kerja atau rekrutmen pegawai itu udah menarik, sehingga banyak calon pegawai yang bergabung ke kita dan kita punya banyak pilihan untuk bisa memilih mana pekerja yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, nanti ketika sudah kita memberikan informasi lamaran pekerjaan yang ada di perusahaan kita, lalu kita melakukan seleksi, ya ada psikotes, ada wawancara dan lain-lainnya, termasuk kalau misalkan teman-teman ada di sebuah perusahaan, mungkin itu BUMN dan lain-lain, itu kita akan diberikan sebuah studi kasus, apa kita bisa memecahkan kasusnya, lalu kita presentasi dan lain-lain. Nah, itu juga sebagai sebuah bentuk proses rekrutmen pegawai. Nah, setelah kita proses rekrutmen, kita sudah punya pekerjanya, kita sudah punya pegawai yang kita rekrut, maka tugas kita nggak cuma sampai pada rekrutmen dan diterima, tapi juga kita punya sebuah kewajiban untuk bisa mengembangkan kinerja dan juga skills dari karyawan yang sudah kita rekrut. Nah, itu jadi HRD itu prosesnya itu serangkaian proses. Jadi dari himbauan terkait dengan atau mungkin terkait dengan menyebarkan informasi adanya lamaran pekerjaan di perusahaan kita, lalu kita melakukan rekrutmen karyawan. Setelah kita mendapatkan karyawan yang kita butuhkan, kita juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan skills dari karyawan juga. Nanti ketika dia dapat skillsnya, kita juga berusaha untuk memaintain sehingga karyawan itu tidak mudah untuk resign. Jadi kita benar-benar membuat circumstance-nya perusahaan atau mungkin lingkungan pekerjaan itu menjadi lebih nyaman untuk karyawan. Nah, itu jadi penting. Jadi sebagai seorang HRD kita nggak melulu tentang yang penting perusahaannya profit, dapat uang banyak, nanti kita juga gajinya besar. Tapi sebagai seorang HRD kita nggak cuma melihat kesejahteraan itu dari sebuah nominal uang, tapi juga bagaimana kita memberikan layanan seperti misalnya layanan cuti, layanan libur, atau mungkin terkait dengan bagaimana kita membangun sebuah lingkungan pekerjaan yang nyaman, ramah anak gitu. Kalau nanti teman-teman lihat ada beberapa perusahaan yang punya karakteristik yang family friendly, jadi ketika nanti karyawannya punya anak kecil atau mungkin bawa keluarganya main ke kantor gitu ya, itu perusahaan punya daycare. Nah, itu yang paling penting yang kita sebagai orang psikologi itu juga harus pikirkan, teman-teman semua. Selain itu, teman-teman, selain kita punya sebuah metode yaitu namanya talent management. Nah, ketika kita sudah punya nih proses talent management, kita sudah bisa merekrut karyawan, kita juga sudah punya karyawannya, kita memberikan workshop gitu ya, pelatihan kepada karyawan sehingga meningkatkan skillsnya, maka tujuan selanjutnya itu adalah kita berusaha untuk memberikan kenyamanan bagi para pekerja atau para pegawai. Dengan cara apa? Nah, sebagai orang psikologi, salah satu yang membuat kita bisa mempertahankan karyawan adalah dengan dua hal. Khususnya sekarang ketika banyak para pekerja perempuan yang masuk ke dunia industri, maka ada dua hal yang kita bisa gunakan. Yang pertama, kita memberikan sebuah
aturan yang family friendly. Lalu yang kedua, kita membangun yang namanya child care di perusahaan yang kita sedang bekerja. Apa sih fungsinya kebijakan yang family friendly? Nah, kalau misalkan teman-teman masih ingat atau mengikuti beritanya, maka sekarang itu sedang marak atau sedang lagi tren bahwasanya pekerja laki-laki itu mendapatkan cuti cuti istrinya melahirkan gitu. Jadi diberikan libur selama 3 hari gitu ya. Bahkan ada yang seminggu untuk menemani istri yang setelah melahirkan. Nah itu kan sebenarnya sebuah bentuk kebijakan yang family friendly ya teman-teman semua. Tidak hanya itu, tentunya juga misalnya terkait dengan cuti melahirkan untuk pekerja perempuan, cuti hamil, mungkin juga cuti menyusui dan lain-lain gitu ya. Itu juga penting buat kita sebagai HRD itu melihat ternyata pegawai kita tuh macam-macam kebutuhannya, dan sebagai manusia juga itu kan sudah jadi haknya ya, tentunya sebagai seorang manusia tentunya akan menikah, akan punya anak gitu ya, ada kebutuhan lain-lain. Nah itu jadi menjadi sebuah bentuk tanggung jawab kita sebagai HRD untuk membuat sebuah kebijakan yang family friendly. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang sedang marak dan tentunya menjadi poin penting ketika nanti para pelamar kerja itu melihat perusahaan kita, oh ternyata emang ada ini ya di perusahaan, dan kita dan mereka ingin bergabung di kita adalah punya yang namanya daycare atau child care. Nah, jadi biasanya untuk para pekerja perempuan yang entah itu yang sudah menikah maupun yang belum, ketika nantinya mereka punya anak kecil gitu ya, dan terkadang itu kan namanya pekerja itu kan apalagi anak kecil kan nggak mau jauh-jauh dari anaknya ya, sehingga ketika nanti ada childcare di perusahaan gitu ya, itu tentunya membantu pegawai untuk bisa lebih fokus dalam bekerja. Apalagi kalau misalkan daycare-nya atau childcare-nya itu dibuat oleh internal perusahaan, jadi uh, tidak bisa masuk anak kecil dari luar perusahaan. Nah itu kan jadi lebih safe, lebih aman tentunya, jadi juga lebih nyaman untuk para pekerja perempuan di perusahaan kita. Nah, jadi dua aspek inilah yang seharusnya teman-teman sebagai orang psikologi yang bekerja di dunia perusahaan itu bisa lebih aware dan lebih concern. Karena dua ini tentunya ke depannya, apalagi kalau misalkan teman-teman lihat tren sekarang itu kan anak muda itu kan akan fokus kerja, sehingga kadang tuh lupa nikah. Nah, ketika kita mengikuti tren ini, dan kita akan fokus bagaimana kita membuat sebuah lingkungan pekerjaan yang nyaman, dalam artian bisa fokus kerja tapi juga tidak menghilangkan hak atau mungkin hakikat seorang manusia yang nantinya akan berkeluarga, akan punya anak. Nah, maka dua aspek ini akan lebih menarik ketika nanti ada banyak anak muda yang ingin daftar di perusahaan kita. Jadi yang pertama adalah terkait dengan kebijakan yang family friendly, lalu yang kedua terkait dengan adanya childcare atau daycare di perusahaan kita. Nah, itu dua hal yang menjadi isu yang lagi hangat-hangatnya dan bisa mungkin teman-teman gunakan ketika teman-teman menjadi seorang HRD di sebuah perusahaan. Nah, emang apa sih keuntungannya sebuah perusahaan itu membangun daycare atau childcare? Jadi memang tidak semua perusahaan ya teman-teman ya, kita tahu sendiri nggak semua perusahaan, nggak semua lembaga pemerintahan yang memiliki daycare, karena memang tentunya perlu banyak biaya, perlu tempat khusus, perlu SDM khusus gitu ya, perlu perlu psikolog, perlu mungkin SDM yang memiliki background pendidikan anak usia dini dan lain-lain. Memang perlu effort, tapi effort yang dikeluarkan itu ternyata bisa bilang sebanding atau malah melebihi dari target kinerja dari karyawan. Jadi malah dalam penelitian yang telah dilakukan, jika seorang atau perusahaan itu memiliki daycare internal, itu malah meningkatkan fokus dan juga kinerja dari karyawan itu sendiri. Jadi sebenarnya memang perlu modal besar, tapi hasilnya itu sangat memuaskan. Jadi apa sih keuntungan perusahaan itu membangun sebuah daycare untuk internal? Tentunya yang pertama, ketika nanti kita mempromosikan
perusahaan kita gitu ya, agar banyak pelamar yang masuk, itu mereka pasti mikir-mikir, kira-kira kalau saya kerja di sini, kalau punya anak boleh nggak ya kerja di sini, atau boleh nggak ya saya bawa anak saya ke kantor gitu. Tentunya kalau misalnya ada daycare itu tentunya mempermudah eh, pegawai untuk bisa tidak hanya fokus untuk bekerja tapi juga fokus untuk merawat anak. Jadi nggak keteteran juga kewajiban dia sebagai seorang ibu. Itu yang pertama. Lalu kedua tentunya kalau misalnya ada daycare, pegawai perempuan gitu ya, pekerja perempuan itu akan lebih merasa aman dan nyaman ketika oke, anak saya udah dititipin di daycare-nya perusahaan, saya bisa fokus kerja nih, 9 to 5 gitu, dari pagi sampai sore kerja, nanti kalau udah selesai kerja nanti pulang bisa jemput anak terus pulang bareng ke rumah, jadi lebih aman, lebih nyaman gitu. Nah, selain juga ketiga, dengan adanya daycare maka tentunya membuat uh, pimpinan perusahaan, pegawai, dan juga mungkin kita bisa bilang komunitas komunitas pekerja itu jadi uh, lebih friendly, lebih berteman gitu. Nah, itu yang jadi penting teman-teman ketika kita bisa membangun sebuah budaya perusahaan yang family friendly. Apa fungsinya? Tentunya kalau kita membangun perusahaan yang family friendly, tentunya antar divisi, antar pekerja itu tidak terlalu banyak konflik, bisa melakukan kolaborasi lebih maksimal gitu ya, sehingga nanti juga kinerjanya, terus juga nanti pencapaiannya juga lebih maksimal juga. Nah, itu yang jadi penting ketika kita membangun sebuah daycare untuk eh, membangun atau mungkin untuk merancang sebuah budaya perusahaan yang lebih family friendly. Nah, selanjutnya adalah penghematan biaya. Jadi secara finansial ketika perusahaan itu membangun sebuah daycare, maka eh, uang yang masuk dari pegawai internal itu jadi maksudnya ke daycare internal, sehingga pertama pegawai itu tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk bensin setelah nganter anaknya ke daycare di luar lalu kerja nanti jemput lagi, tapi juga nanti mereka bisa sekaligus untuk menitipkan anaknya ketika mereka bekerja di perusahaan tersebut, dan juga nanti perusahaan juga bisa memutar uangnya, uang dari pendaftarannya daycare-nya, eh, anaknya dititipin di sana itu akan muter lagi nanti uangnya di perusahaan, dan ini tentunya menghemat biaya. Dan tentunya terakhir, eh, pegawai perempuan khususnya ketika mereka punya anak gitu ya, mereka juga punya hak untuk bisa bekerja juga, sehingga kita sebagai HRD juga harus melihat bahwasanya membangun sebuah daycare itu adalah sebuah upaya untuk kita bisa mematuhi hukum undang-undang di Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa baca nanti undang-undangnya, bahwasanya di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 itu sebenarnya sudah diwajibkan untuk perusahaan memiliki daycare untuk nanti, khususnya daycare internal, untuk nanti pegawai perempuan yang memiliki seorang anak. Nah, itu jadi teman-teman sebenarnya selain juga membangun atau menyusun sebuah lingkungan pekerjaan yang family friendly, tapi juga kita sebagai HRD juga punya tanggung jawab kita mematuhi undang-undang yang ada untuk apa? Untuk um, memastikan hak para pekerja perempuan itu bisa terpenuhi ketika mereka punya anak, begitu teman-teman semua. Jadi itulah keuntungan-keuntungan perusahaan ketika perusahaan memiliki yang namanya daycare atau child care. Nah, di setelah di PowerPoint yang saya share itu ada tiga gambar. Nah, dari tiga gambar tersebut teman-teman semua dapat dilihat bahwasanya hal yang paling menguntungkan atau hal yang paling efektif untuk kita sebagai HRD sampaikan ke perusahaan adalah ketika perusahaan itu memiliki daycare internal. Jadi ternyata pekerja yang menitipkan anaknya di daycare eksternal atau dalam artian dititipkan daycare di luar dari perusahaan itu kurang efektif. Apa kurang efektifnya? Ketika dititipkan di luar perusahaan, maka si pekerja perempuan itu masih merasa was-was, masih merasa nggak aman, masih merasa khawatir, sehingga fokus kerjanya juga jadi kurang. Nah, berbeda dengan ketika pekerja perempuan itu menitipkan anaknya di daycare yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, maka pekerja perempuan itu akan lebih fokus, akan lebih tenang, akan lebih nyaman, dan waktunya lebih fleksibel. Ketika flexibility time-nya ini juga
bagus, maka pekerjaannya, khususnya di kinerjanya itu akan lebih maksimal. Nah, jadi ternyata menurut tren kedua ini terkait dengan kita expand ke uh, needs to workers-nya gitu ya, itu ternyata hal yang paling penting gitu ya, kebutuhan dari para pekerja adalah membuat atau menciptakan sebuah dekat di perusahaan untuk pekerja internal. Jadi itu teman-teman mungkin yang uh, kita bisa jelaskan, kita bisa sampaikan di tren kedua ini terkait dengan expanding focus on human resources. Jadi di sini ternyata dari uh, proses perekrutan hingga nanti ada pengembangan bakat, hingga nanti kita juga memenuhi kebutuhan hak dari para pekerja, khususnya pekerja perempuan. Nah, itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang HRD di perusahaan. Jadi uh, di video selanjutnya kita akan bahas tentang tren ketiga dan juga tren keempat terakhir dari perkembangan keilmuan psikologi, industri, dan organisasi. Jadi sekian teman-teman semuanya, terima kasih.